insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, mohon maaf kata pertama saya sampaikan, saya duduk di depan selaku anak, di depan orang-orang tua saya, di depan rekan-rekan kerja saya. Dalam kesempatan kali ini saya tidak datang untuk membuli ibu, karena ibu adalah seyogyanya guru saya, dan juga kepada rekan-rekan kerja saya datang juga duduk di depan bukan sebagai orang yang lebih paham dan lebih tahu. Namun pada hari ini izinkan berangkat dari ayat yang saya bacakan tadi, marilah sama-sama kita untuk menjadi orang yang beruntung dengan saling nasihat menasihati dan saling berbuat dalam kesabaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi dalam sambutannya, bahwasanya saling ingat mengingatkan itu perlu, saling nasihat menasihati itu perlu, dan ternyata itu sudah dituliskan di dalam surat Al-Asr. Wal-asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Biasa kita kalimat yang pertama dibuat di situ adalah kita rugi, bukan untung. Namun setelah itu dikatakan ditambah dengan kalimat ilah. Mudah-mudahan kita adalah orang bagian dalam kalimat ilah. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Bagian amal soleh ini adalah salah satu kami ambil dengan kita saling untuk berbagi dan saling nasihat dalam majelis ini. Bapak Ibu dalam yang tergabung dalam kelompok kerja guru KKG Pendidikan Agama Islam, Bu, saya sebenarnya ijazah saya satu saya PAI sama kita, makanya saya datang kemari belajar. Ini karena tempatnya aja yang di sini. Tapi kalau seandainya tadi DTR gabung kita, kan gitu. Saya ijazah satu saya PAI Pendidikan Agama Islam, sebagaimana disampaikan oleh Kak Sedi tadi, Isteda. Jadi background latar belakang pendidikan saya itu MDS, Aliyah, S1 itu Darul Arafah. Alhamdulillah Darul Arafah itu yayasan komplit mulai dari TK sampai S1, dan alhamdulillah tahun ini kami sudah buka S2 bekerja sama dengan Malikul Saleh di Aceh, dan sudah berjalan semester pada tahun ini. Baik, sebagaimana disampaikan oleh tadi moderator, bahwasanya beranjak dari permasalahan kita pada hari ini banyak. Saya yakin ibu dan bapak jauh lebih banyak melihat fakta, karena saya tinggal jauh di ujung sana. Perjalanan saya 1,5 jam belum macet. Pajak Melati itu luar biasa macetnya. Pun demikian informasi sekarang bisa kita cari dari gadget ya Bapak Ibu. Apalagi dengan di hadapan saya yakin lebih dahulu menyekolahkan anak, sudah menamatkan bahkan sampai perguruan tinggi, sehingga ini sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu tidak menggarami lautan, apalagi mengajari ikan berenang. Kita sharing, saya juga kemarin datang untuk mengambil beberapa faedah dan manfaat dari kegiatan KKRI ini. Baik Bapak Ibu, mencetak generasi cerdas Qurani dan Islami. Kita beranjak dari surah An-Nisa ayat 6, sebagaimana yang ditampilkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita. Saya juga sebagai orang tua hari ini hadir, saya juga sebagai guru hari ini hadir, saya juga hari ini hadir sebagai katakanlah yang mendidik mahasiswa untuk menjadi guru, karena saya juga mengajar di PAI dan juga di PIAUD. Artinya ini sangat penting bagi saya, kita semua, untuk kita sama-sama menjaga generasi yang akan hidup 20 tahun ke depan, ya tentunya anak-anak kita. Yaitu tentang apa? Janganlah kita meninggalkan mereka dalam keadaan
khawatir terhadap kesejahteraan. Maaf Bapak Ibu, sesekali saya berdiri ya, boleh? Nggak tahan saya duduk. Dari tadi duduk aja di kereta Pak. Mau berdiri tak bisa, karena naik kereta. Bahwasanya di sini banyak yang kita salah paham, sebagian dari kita banyak anak takut tak ada rezeki, kesejahteraan. Namun yang paling ditakutkan di situ adalah bukan masalah rezeki, tapi kondisi anak itu lemah. Lemah dalam artian bagaimana? Yaitu dalam keilmuan. Mereka lahir tidak kita didik, mereka lahir tidak kita bimbing, maka itulah ketakutan kita yang sebenarnya. Kenapa demikian? Anak-anak kalau dalam kajian PAUD ataupun PIAUD itu dari kecil dia sudah sangat cepat sekali merekam. Kenapa? Karena dia memang lahir dalam kondisi isi memori dia itu masih kosong. Maaf, kenapa anak kecil di Inggris itu bisa bahasa Inggris? Karena lingkungan dia. Hari pertama yang didengarnya itu adalah mother, father. Sempat anak itu besar dipajak Pak, apa yang didengarnya? Itulah dia. Ini banyak simpang ini kan. Oh ini aja sedikit, senggol bacok kata. Besar dia itu kebawaannya. Mak bacok itu cuma mana? Bacok. Makanya pentingnya pendidikan itu dimulai dari kandungan sebenarnya. Baru nanti ketika lahir. Inilah yang ditakutkan itu adalah mereka adalah anak-anak yang lemah dalam pengetahuan. Kalau kesejahteraan yakinlah Bapak Ibu, nggak akan ditinggalkan Allah kita. Karena setiap lahir itu sudah diatur rezeki. Tinggal lagi kita mau kita kasih atau tidak rezekinya, atau kita jemput atau tidak. Kemudian khawfu alaihim falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Intinya anak saya, ibu, bapak, kita semua yang benar-benar aja kita sampaikan sama dia. Karena perkataan benar itulah yang akan dia bawa nanti besar. Apa hal terkait dengan urgensi pendidikan? Saya tak pada saya menyampaikan ini. Mungkin yang hadir depan saya ini sebenarnya banyak guru-guru saya. Ini sudah lulus lah kita ini. Apalagi ini sertifikasi sudah selesai. Tinggal ujiannya aja sama pencairannya kita terima. Karena pun saya belum cair sama kayak itu. Sedikit kita hanya mengulas saja Bu. Ada 3 hal saya buat langsung. Pendidikan akidah, ibadah, pendidikan akhlak. Hari ini mana yang merosot Bapak Ibu? Akhlak. Di sekolah masing-masing lah kita ambil akhlak. Keluar sama. Kenapa? Basicnya itu adalah pendidikan dari sekolah. Namun jauh sebelum sekolah itu kita tuduh sebagai, maaf saya pakai kata tuduh, sebagai dasarnya pendidikan. Pendidikan pertama itu adalah di rumah. Di rumah. Karena kadang anak itu meniru apa yang kita bilang. Kemana kau Bang? Yang kecil ingat itu, dikaukannya Bang. Itu yang mulai. Jadi tak perlu kita menuduh terlalu jauh ke sana. Kadang saya sebagai ayah, saya panggil istri saya, mana kau dek? Dengar anak, besok dibilangnya, mana kau dek? Kadang anak kayak gitu kan Pak. Heran kita, gak sopan manggil mama gitu. Ayah kan manggil gitu ya. Antong penjelasan. Kenapa? Karena memori dia masih bersih sedikit. Apa yang kita sampaikan itu yang dia ulang. Akhlak, maka kita fokus pada akhlak. Kalau memang ini menjadi permasalahan Bapak Ibu sama, ayo kita mulai dari rumah juga. Seandainya pendidikan itu sudah baik dari rumah, dari ayah dan ibu, saya yakin kita antar anak kita ke sekolah, maaf, mungkin itu hanya untuk menjemput ijazah Pak. Ijazah. Kalau sudah baik anak kita itu, justru kita khawatir kan Bu, kita sampaikan dia ke sebuah sekolah yang notabene yang belum tentu sekolah itu bisa menjamin pertahanan karakter dia sama di rumah dan di sekolah. Kadang orang tua terkejut, saya sendiri ngajar di pesantren, anak saya baik di rumah Ustaz, waktu SD baik, ini udah tamat, kok makin parah gitu. Apa parahnya? Main gadget. Ada gadget pesantren Bu,
Jadi dari mana dia tahu? Nah, merupakan PR kita bersama. Kemudian ada pendidikan akidah, pasti pondok pesantren itu ataupun sekolah-sekolah umum lainnya. Izin Pak, kami lanjut ya Pak. Itu pasti memiliki peranan akidah yang penting. Sedikit saya sampaikan, Darul Arafah di atas dan untuk semua golongan. Imam terserah, yang penting subuh 2 rakaat jangan dikurangi, 2 dikurangi 1. Mau pakai kun atau tidak itu tidak perlu berdebat di sana Pak. Itu kembali kepada siapa yang mau jadi imam. Kita ajarkan fikih mazhab di sana. Mau pakai kunut tafadhol, tak berkunut tafadhol, asal jangan tak berwudu sholat. Jadi tidak ada keberatan. Kita pernah datang imam besar dari Madinah. Itu lebih ketat lagi kan Pak, sama-sama tahu kita kalau di Madinah itu banyak fatwa haramnya. Jadi mengajarkan ilmu, bukan hanya sekedar bagaimana fatwa. Itulah akidah tadi. Jadi di sana tidak monoton tentang satu aliran. Mungkin sebagai beberapa pondok pesantren yang Bapak Ibu kenal, ketika masuk keluar dia sudah jadi A, B, C jangan ke A jangan ke B jangan ke C. Jadi kalau dilawan ke mana? Durhaka, masuk neraka dalam melawan guru. Kita tidak seperti itu dalam hal pendidikan. Akidah kita kembalikan kepada bagaimana orang tuanya mendidik di rumah sampai di pondok dia juga bisa berkembang. Kita juga ada qiraatul kutub, baca kitab kuning. Kemudian pendidikan ibadah, alhamdulillah ini sudah pasti ibu mulai ketika dia anak-anak itu sudah lahir. Lahir pasti ibadah. Kenapa? Azan kalimat thayyibah itu pertama di telinganya. Ini nggak kita lakukan lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dia tentang ada beberapa 32 hak anak menurut Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Pertama, anak berhak untuk hidup dan tumbuh berkembang, bermain, kemudian berekreasi. Dan ini semua saya pikir di setiap sekolah ada Ibu, ada di Pak, di setiap sekolah. Saya yakin semua sekolah sudah menuju kepada kemari. Kemudian ada beberapa hal lagi, anak berhak untuk mendapatkan nama, identitas. Saya agak fokus kemari karena ini menjadi permasalahan sebenarnya. Ujung-ujungnya ada bullying. Bullying itu kadang bermula dari identitas. Nama, pantang nama sedikit jadi, itulah mulai. Maka pendidikan agama nanti sangat kuat sekali untuk mereka di kita backup untuk tidak saling mengejek gitu. Nama dan identitas. Nama aja bisa jadi sumber, identitas tahu dia. Maaf, bapak aja begini, bapak begitu. Itu merupakan sebuah identitas, sebuah bullying. Jangankan itu, kadang kita udah kuat mental kita. Kadang kita pun maunya kita bully kawan kita sendiri, bermula dari nama. Tapi kan karena udah kuat imannya, itu dianggap sebagai intermezzo aja. Tak apalah masukkan hati, telinga pun tidak. Ketawa, habis ketawa ya. Nah, ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Hak mereka. Nama jangan sempat berubah di sekolah, pulang dia ke rumah melapor sama mamanya. Berubah nama rumah. Atau anak-anak kita juga kadang pantang nampaknya sedikit nama ayahnya. Mak, ya nama ayah dibilang kawan kita nih, mau mamanya datang ke sekolah, kita juga yang berhadapan. Begitu. Oleh karena itu, ini hak anak harus kita jaga. Kemudian kebebasan sesuai hukum dan lainnya. Ada 33 tadi. Itu sudah saya baca satu persatu. Perlakuan diskriminasi. Bapak Ibu yang saya hormati, perlakuan diskriminasi ini sering terjadi disebabkan adanya kelompok-kelompok biasanya. Tanpa kita sadari, mohon maaf, saya juga sama Ibu, saya sampaikan tadi dari saya dilupai juga. Tanpa kita sadari, kadang kita yang memulai identitas anak itu. Bercanda kita ngabsen. Kita bilang kita
agak selewengkan sedikit, ternyata dibawa anak-anak satu kelas itu sampai nanti di tamat. Kita yang mulai. Perkara ini khawatir kan, maksud kita bercanda, tapi jadi gelar yang melekat sama anak. Itu bisa jadi dikatakan diskriminasi. Maaf kalau dulu saya waktu di pesantren waktu kecil kelas 1 MTS perkenalan, dari mana asalmu? Dari Labuan Batu, Pak. Hutan aja di sana itu. Wah, ketawa semua teman itu. Saya bilang, kau dari asal mana? Dari Labuan Batu. Hutan ya. Karena itu menjadi sebuah anekdot. Alhasil sampai tamat orang tahu Labuan Batu bukan. Nggak tahu dari sana banyak sawit, Pak. Air. Ini yang disebut tadi identitas tadi mendarah daging. Saya nggak tahu di sekolah Bapak Ibu terjadi nggak. Kayaknya nggak harus tadi dulu kan. Kemudian diskriminasi apa lagi? Kalau misalnya saya dulu, satu kelas itu cuma 3 orang SD saat itu Islam. Kalau pelajaran agama Pak, kami keluar, tapi alhamdulillah tidak ada diskriminasi. Kenapa? Lingkungan membentuk. Alhamdulillah tidak ada diskriminasi. Ya sudah. Jadi kita ajarkan bagaimana sosial kepada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah ada 6 syarat bagaimana dalam menuntut ilmu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib agar anak-anak kita nanti bisa menjadi orang-orang yang berilmu, memiliki pengetahuan yang baik. Latanala ilma illa bisitatin sayutika an mazmu'ah bibayanin zakain wa irsin wa istibarin wa balghah wa irsyad ustaz wa tul zaman. Engkau tidak akan dapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Syarat yang akan saya beritahukan keseluruhannya. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua adalah kemauan. Yang ketiga sabar, biaya, bimbingan guru dan waktu yang lama. Semua ini merupakan syarat kata Ali bin Abi Thalib untuk mencapai kesuksesan dalam meraih ilmu. Ada cerdas, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru dan waktu yang lama. Ada 7 alasan pentingnya pendidikan bagi anak. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup jadi lebih baik. Kalau di kampung saya susah saya menyampaikan ini. Kenapa? Kalau dia sudah 6 tahun bisa menderes, gak perlu dia sekolah. Dibilangnya nanti kita sekolah tahun habis duit aja kan. Aku bisa cari duit. Pola pikir ini masih ada. Kenapa betul? Menderes dia seminggu bisa dikantonginya duit itu 700.000. Menderes bagi dia bisa dikumpulkan. Bagi dia pendidikan itu hanya menghabiskan duit. Nah, begitu harga karet turun, baru tahu dia cuma enak sekolah itu. Kenapa? Sekolah dikasih duit. Dia tak dapat lagi, beli pupuk pun tak sanggup. Pola-pola pikir seperti itu masih ada beberapa tempat. Yang penting bisa dapat duit dulu. Kemudian melatih kemampuan berpikir dan analisis. Melatih kemampuan berpikir dan analisis tentunya ini banyak hal yang dipraktekkan di sekolah, baik dari beberapa tugas yang diberikan oleh guru. Itu yang menjadi alat bantu kita bilang dalam melatih kemampuan berpikir dan analisis. Baik Bapak Ibu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak. Pendidikan tentunya memberikan peran bagaimana dia dapat meningkatkan pengetahuannya dan keterampilan anak. Banyak hal yang dilakukan di sekolah untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian membantu pengembangan karakter dan intelijensia. Nah, kita masih pakai pendidikan karakter ya. P5 masih kita terapkan itu Pak. Saya kurang informasi di sana karena memang tidak terlalu banyak berkecimpung di P5. Kemudian intelijensia, kemampuan intelijensinya. Kemudian yang kelima, memberikan pengalaman baru. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat membekas pada anak. Dia tamat SD, dia akan ceritakan di mana SD. Jangankan tamat SD, ceritain serumah mau diceritakan anak sama gurunya.
Kayak mama aku begadang dari pagi gitu. Pengalaman bagi dia itu hal yang baru. Bisa jadi dia ceritakan. Makanya perlunya pendidikan di rumah itu apa? Tak perlu disampaikan apa yang ada di rumah. Dimanapun kita di rumah itu dengan suami ataupun istri, maka anak harus tetap dipahamkan tugasmu itu nak sekolah. Tak perlu disampaikan ke guru, itu bahaya. Jadi ejean kawan itu takutnya kan. Kemudian membantu membentuk akhlak anak. Akhlak anak ini bisa terbentuk. Saya tetap yakin akhlak itu dibentuk dari rumah. Tidak sepenuhnya usia 6 tahun atau 7 tahun di SD ataupun dia 5-6 tahun di TK. Tapi saya yakin akhlak itu sudah mulai terbentuk di rumah Bapak Ibu. Sehingga sekolah itu hanya sebagai tempat wadah bagaimana dia bersosial dan juga tambahan ilmu bagaimana dia bisa untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi rasa penasaran anak. Itu pendidikan. Apa yang dibentuk dari rasa penasaran? Kenapa begini? Kenapa begitu? Timbulnya pertanyaan dari sebuah pengetahuan. Tentunya gurulah yang memfasilitasi ataupun lembaga pendidikan yang memfasilitasi rasa penasaran anak. Ini kita sampaikan sedikit bagaimana kenakalan yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang lainnya. Enggak sekarang, dulu pun ada juga. Cuma enggak kayak sekarang bebasnya. Banyak bedanya. Cyberbullying seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Media sosial dijadikan sebagai perantara dalam bullying. Banyak sudah terjadi ejek-ejekan di medsos. Nggak suruh jumpa kita di mana ada perilaku seksual, kemudian ini vandalisme, merusak properti publik atau pribadi seperti mencoret-coret tembok. Kan ada tembok rumah ibu yang kena, coret di situ nama gengnya, Epilox. Itu vandalisme juga itu, ingin pengakuan gengnya biar dia akui. Ini ada beberapa hal yang biasa sudah kita lihat lah, dibully akibat obat-obatan, kemudian tawuran. Nah, saya fokus kemarin apa yang jejet ya Bu, bentrokan antar kelompok remaja, pencurian, kecanduan jejet Bu. Jejet ini jangan kena anak-anak Bu. Ibu, Bapak Ibu boleh terasa nggak candu sama gadget? Mau tidur pegang gadget? Pak istri dulu, Pak ada nggak di samping Pak? Nah, nanti rupanya itu di dapur duluan. Nah, rete kita. Nggak bisa dipungkiri gadget itu. Ya, daya tarik yang luar biasa. Jauh pun dia kita yang mendekat. Berarti nggak bisa jalan sendiri. Nggak ada sinyal, heboh kita. Kok harus manjat-manjat? Ada gangguan, heboh kita. Cuma di sini kok pakai kartu apa? Kartu ini salah kan? Baru cuma disuruh berhenti dulu bentar. Panas sekali itu. Ini gadget. Terkadang kita terlalu cepat untuk menjudge anak kita. Kau main HP aja. Oh, kalau sekolah di rumah dulu. Oh, main HP Pak. Terkadang kita terlalu berlebihan menjudge anak kita. Tapi kita lupa sumbernya itu kita. Jujur aja kita Bapak Ibu, pulang kita berapa persen kita tinggalkan gadget di dalam tas. Dulu cerita sama anak, sini nak, gimana? Apa tadi kegiatan di sekolah? Jarang Pak, jarang. Tapi ada panggilan tengok kawan aja nelpon kepala sekolah misalnya, ayah angkat bentar ya. Dia lebih paham, oh berarti ayah masih ada kerja di rumah. Gadget ini banyak bisa membentuk orang lebih baik, tapi lebih banyak membentuk orang lebih buruk Pak. Sama-sama kita upayakan gadget ini untuk melarang anak yang jangan kita yang main. Jangan kita yang main depan anak, istri megang HP, awak megang HP, anak disuruh belajar. Jadi marah dia sama dia. Cuma lagi mau dibuat kerjaan. Nah, kerjaan
Kalau memang itu harus ke WFH ya setelah sekarang, work from home itu dampaknya sama anak ternyata Bapak Ibu. Iya, kalau dia di kantor anak nggak akan mikirkan kita kerja. Saya pikir demikian, karena dia tahu ayahku pergi kerja. Tapi kalau sudah di rumah, dia berpikir ayahku milikku, anakku bermain. Ketika WFH dimulai, anak-anak bingung, ayahku kerja atau main laptop. Anak kerja kita lupa, kerja kita lupa. Tapi bagi mereka ketika di rumah, kau milikku ya, kau milikku ibu. Oleh karena itu buatlah dididik nanti kepada anak tentang gadget, bagaimana caranya. Dan kita yang punya aturan Bapak, kita yang punya aturan. HP ini bisa kita setting 20 menit mati. Loh mati ya? Iya, suruh istirahat. YouTube itu bisa kita setting, keluar alarmnya. Hanya dia bisa main 15 menit, habis itu tutup YouTube-nya. Mati, habis paketnya, tidak, istirahat. Kok boleh bodoh-bodoh ya? Iya, nah habis paketnya. Udah ya, kita beli lagi ya. Besok tahu dia, duit atau paket kan habis. Jangan bisa begitu Pak. Kita sampaikan aja. Waktumu main HP sekian sampai jam sekian. Sekian sampai jam sekian. Apalagi main game. Mabuk, semalam saya sholat Jumat di Pakam, Masjid Raya. Anak pakai sekolah, itu pada sudut kanan. Saya gabung sama mereka dulu. Main game dalam masjid. Waktu itu 15 menit lagi mau azan. Bahkan sampai azan masih main game di dalam masjid itu. Karena HP-nya biarin semua Pak ini. Saling komunikasi satu sama lain. Bisa Pak. Oh nggak bisa sikit. Itu sudah azan. Tengok ke belakang, tengok dia, duduknya sedikit. Karena kalau mimpi itu nggak cukup berhenti Pak. Mati, kalah dia. Ibaratnya 5 menit lagi. Untuk pas khotib naik sudah selesai gitu. Kalau tidak mau juga kita menolak ke orang Minang kan, orang Mandeli. Mana suara kamu gitu datang nazir. Surat dulu, bantu suara kamu ya. Jumat itu, waktu udah naik, kecanduan. Sebenarnya bisa dia main game, bisa Pak. Dan kita yang ngatur kapan mau main. Tapi kalau sudah main, sayang untuk diberhentikan. Banyak poin-poin kerugian yang saya tanya anak-anak itu. Sayang Pak kalau berhenti. Nanti ini nanti itu. Allah misal. Kalau dia tidak ampun saya. Oleh karena itu bisa waktu berlebihan di media sosial, video game dan mengabaikan tanggung jawab Bapak Ibu. Izin mohon maaf. Sebenarnya kalau saya bilang kembali, ini introspeksi pada diri saya sendiri. Saya juga punya anak yang sudah SD. Gadget itu memang saya pantangkan main di depan dia terlalu lama. Apalagi pulang kerja. Pulang kerja habis simpan, buat aja di atas lemari, ya udah duduk sama dia. Hanya 5 menit. 5 menit kita selesai cerita sama anak. Dia sudah diperhatikan. Ayahku pulang untukku, bukan untuk HP-nya. Artinya anak itu kalau udah kita pulang, dia tahu udah selesai kerjaan ayah. Padahal yang banyak anak kita pak. Banyak kita apalagi mau berkasan. Siapkan ini, siapkan itu, telepon sana, telepon mana jadwal, mana apa, SPTJF mana, apa yang ditandatangani gitu. Anak mana peduli. Kalau dia kita pulang kerja, engkau milik wahai ayah ibuku. Kita tinggalkan ini Bu. Insya Allah dalam waktu dekat dia akan juga berpikir untuk lebih lama main HP dari kita. Saya pernah berikan parenting sama anak PAUD sudah cemburuan gadget. Mata dia itu selalu nengok angin itu seperti melihat orang main game apa. Dan tangannya itu kalau ngambil gini aja ada pergerakan tersendiri. Bagian seringnya gitu Pak. Iya Pak. Itu terbawa halusinasi dia. Dia melihat keadaan seorang sudah memvisualkan game. Matanya kanan kiri, tangannya kiri. Itu anak TK. Bahaya itu. 6 tahun. Bisa saya berikan parenting di sebuah TK. Ibunya menangis juga. Ini cuma lagi Pak. Bisa. Gimana caranya? Bapak jangan main HP dan ibu depan dia. Tinggal bilang, aku aja megang HP. Kok bukan main HP? Itu kira-kira bahasanya. Memang harus diisolasi dulu sih anak. Panjang
bisa memberikan waktu berapa lama dia bisa berubah, pastinya itu butuh kesabaran. Karena dia sudah diisi kepala dia itu dengan gadget, bukan dengan pengetahuan ilmu. Dulu kita bukan nggak rasa kita main Pak waktu kecil, rodok sampai rodok setan bilang orang. Oh maghrib. Iya kan Pak main bawa tria, lagu itu lempar kawan batu itu orang cari, nggak balik-balik. Mana jaga tadi hilang. Iya hilang, mulai pulang ke rumah karena capek kan dijaga. Itu sebab permainan yang tidak mengganggu. Bu, kita tanya balik review masa dulu. Dari mana ibu tahu kita kumpul jam 4:30 di bawah pohon sana? Ada apa kita ada menunggu? Ada ya jam 5 di bawah pokok mangga. Tidak. Ibu udah kumpul di muka rumah sana main kuaci dan yeye. Tapi kami bawa pokok rambong sana. Enggak ada komunikasi, tapi kita bisa kumpul. Telepon, siapa lah, berapa rumah yang ada telepon gagal? Itu pun kok bunyi awas kau, kata ayah awak. Kata ayah awak yang paling penting di dunia, awas kau, telepon ayah itu. Halo, Pak ada siapa? Itu kalau rupanya kata. Saya pikir zaman dahulu kita bisa kumpul karena ikatan batin. Oleh karena itu sumber masalah jajan yang terlalu bebas dari anak sejak SD itu efeknya luar biasa. Ya upayakan jangan anak itu terikat dengan gadget Bapak Ibu. Tempatkan dia, ikutkan dia pengajian habis maghrib. Itu kenapa di rumah orang tua dulu habis maghrib ngaji kauna. Kenapa? Karena habis maghrib itulah waktu untuk melepaskan semua penat kegiatan setelah dia bersekolah. Ngaji itu nggak capek itu Pak. Asik pun ngaji itu. Apalagi habis maghrib, ada guru ngaji yang bilang merotak. Kok sekarang disuruh ngaji, gabung kita sama anak kita, betul Pak? Oh, tak lama bilang konter itu masih di sini, kamu nggak kita bayar? Pak, jatuh HP rusak, besok itu kita balik, kasihan. Itu aja perputarannya. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon maaf, ini jadi fokus kita karena semuanya narkoba bisa dari gadget, budi bisa dari gadget, tawuran sumbernya bisa dari sini. Gadget sumbernya ternyata. Gitu. Oleh karena itu, yuk sama-sama nanti kita cari, kita upayakan salah satunya mengurangi gadget itu bagaimana. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan, dan ya carilah tempat yang memang betul-betul dia tidak memegang gadget. Sekolah, pondok pesantren ataupun full school yang memang melarang gadget dipegang anak selama bersekolah. Kemudian bergaul dengan lingkungan negatif ini juga merupakan hal yang fatal. Sebagaimana kita lihat sekarang, kalau enggak ikut geng motor enggak keren. Aku enggak ditawani ke negara. Enggak ikut geng. Ini harus kita kasih tahu anak-anak kita. Tidak perlu seperti itu. Baik Bapak Ibu, terus apa menjadi masalah dari sebuah solusi dari sebuah permasalahan? Saya pikir itu tidak mutlak dalam satu hal, dalam satu wadah, tapi Bapak Ibu sudah pikirkan jauh hari ketika anak lahir. Tentunya solusi terhadap perkembangan zaman itu sudah Ibu Bapak pikirkan. Demikian saja ini yang saya sampaikan Bu. Saya cuma sama-sama kita berpesan, mohon maaf ibu-ibu kami, orang tua kami. Gadget inilah sebenarnya sumbernya. Di sini kita bisa lihat media sosial, semuanya bisa di sini. Bagus ini kita gunakan, maka baguslah yang lainnya. Bukan berarti anak kita tidak kasih dia pegang, lihat silakan. Tidak perlu berdampingan. Kasih tontonan apa yang memang diedukasi. Kalau dia hobi menggambar, kasih dia yang painting untuk menggambar. Kalau hobi dia storytelling, kasih dia yang storytelling, cerita tentang Nabi, sehingga nanti itu mendukung dia terhadap proses pembelajaran. Intinya parenting itu memang jauh lebih baik kita sesuaikan dengan perkembangan zaman karena sumbernya itu adalah di sini. Ibu tak jumpa saya, tapi bisa jadi ibu dapat sedikit rendah tentang saya di sini. Kita tak cerita langsung, tapi kita bisa tahu orang yang dari sini. Jadi semua itu bisa kita cari dari sini Bapak Ibu. Baik buruknya itu bagaimana kita memperlakukan gadget. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh sebagaimana yang kita harapkan, menjadi harapan agama terutama, dan juga dapat
menjaga kerukunan